Ya, mungkin di antara kalian ada yang berpikiran bahwa bentuk soal P3K masing-masing formasi itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, ternyata hampir semua sama kecuali satu saja, kompetensi teknis. Jadi saya ulangi, materi P3K untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara bentuknya sama, teman-teman. Kita lihat seperti yang berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para pejuang ASN 2022. Ya, kembali lagi kita bersama saya, Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita membahas soal-soal kompetensi manajerial. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya sudah memberikan bentuk-bentuk soal yang secara umum ya. Untuk video kali ini saya akan menampilkan bentuk soal manajerial yang sering muncul di seleksi P3K. Nah, saya ulangi, soal ini ya, materi ini teman-teman, itu untuk semua formasi. Anda perawat, Anda pertanian, Anda dosen dan lain-lain, semuanya sama kecuali satu. Saya ulangi, kompetensi teknis. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang manajerial sebanyak 5 nomor. Nah, teman-teman, ini merupakan pembahasan yang pertama ya. Anda lihat nanti pembahasan selengkapnya di di playlist ini ya. Anda klik ini teman-teman. Ya, nanti akan saya bahaskan semuanya mulai dari manajerial, apalagi sosiokultural dan wawancara. Teman-teman, saya perlihatkan bentuk-bentuk soalnya ya. Sangat gampang sekali ya. Perhatikan cuplikan soalnya 5 nomor teman-teman, seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik teman-teman, itu tadi 5 nomor cuplikan soal tentang kompetensi manajerial. Nah, ya, bocoran ya, ini dari teman-teman yang sudah ujian, yang pernah ikut P3K tahun kemarin ya, bahwasanya soal kompetensi manajerial maupun sosiokultural itu bentuk soalnya berbentuk seperti contoh kasus ya, contoh kasus teman-teman ya. Nah, saya pikir soal seperti ini kan sebenarnya kalau kita pernah ikut CPNS itu ya dibilang sebagai soal TKP ya, soal TKP. Nah, yang pernah saya bahas sebelumnya bahwa dalam manajerial teman-teman itu banyak tipe-tipe soal ya, termasuk dengan integritas ya, pelayanan publik ya, apalagi orientasi pada hasil dan lain-lain ya. Nah, kita lihat teman-teman, soal yang pertama. Arham adalah ketua organisasi yang baru dilantik dan belum lama bergabung dalam sebuah organisasi. Namun karena luwes, ya artinya karena mungkin dia pintar ya, dan mudah bergaul, akhirnya ia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Ya, ini namanya adalah otoriter ya gitu. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Tapi ya teman-teman, ya kita harus mengenal dulu soal ini merupakan bagian apa? Apakah itu integritas atau mungkin pelayanan publik dan lain-lain ya. Nah, apa yang Anda lakukan jika Anda melihat Arham seperti itu? Oke. A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Arham sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Saya pikir ini bagus ya. Oke. Mengajak Arham berdialog secara empat mata. Atau C. Meminta Arham untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Arham agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya.
Oke, atau E, ya membiarkan saja nanti juga Arham sadar sendiri. Saya pikir ya ini gampang ya. Ingat teman-teman bahwa di seperti yang saya bahas sebelumnya ya, soal-soal di P3K itu tidak ada yang tidak ada salah teman-teman ya, itu masing-masing punya skor dari 1 sampai 5 ya. Nah, kalau bagi saya teman-teman, ini saya pikir ini bukan jawabannya. Ya, ini sudah masuk ke ya soal tentang integritas ya. Ini bukan ya, membiarkan saja. Terus membentuk kelompok untuk menentang katanya. Menentang, saya pikir ya jangan seperti itu ya. Oke, mengajak Arham berdialog secara formal. Saya pikir ini sudah bagus, tapi kurang ada kerjasama dari peserta apa namanya organisasi ya. Saya pikir gitu itu. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman. Nah, antara A atau C, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Arham sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Bagus teman-teman ya. Atau meminta Arham untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Oke teman-teman sekalian, kita pas sepakat bahwa yang paling tepat ini adalah jawabannya alfa teman-teman ya. Nah, ini kalau ini sendiri teman-teman. Artinya tidak melibatkan apa namanya anggota yang lain ya. Nah, teman-teman kita lihat pembahasannya. Jadi untuk saya jawabannya adalah alfa. Nah, di pembahasannya kita lihat. Oke, nah jawabannya adalah alfa ya, A teman-teman. Nah ini ternyata soal tentang merupakan bentuk soal kerjasama ya, kerjasama teman-teman ya, efektif membangun tim dalam meningkatkan kinerja organisasi. Jadi yang C teman-teman sudah bagus, cuman kurang kerjasama. Jadi butuh kerjasama. Jadi jawabannya adalah alfa di sini. Oke baik, kita lihat teman-teman soal berikutnya nomor 2. Baik, soal nomor 2. Mira dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Oke, ini artinya harus cepat selesai ya. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun, ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat ia ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Mira lakukan? Saya pikir ini merupakan bagian dari integritas tanggung jawab, teman-teman ya. Bisa juga mungkin orientasi pada hasil. A, ya apa yang harus Mira lakukan? A, menunggu rekan kerjanya ya, menunggu rekan kerjanya selesai. Jika mereka tidak selesai, sebaiknya ia juga tidak menyelesaikannya. Ini teman-teman saya pikir bukan jawaban ya. Oke. Untuk yang A saya pikir teman-teman ya kurang tepat. Dia harus kumpul tugasnya, jangan tunggu yang lain ya. Sesegera ya menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. Saya pikir bagus teman-teman. Atau C, segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa ya rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini bagus tapi tidak perlu teman-teman ada laporan lagi ya. D, lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia. Oke, di soal manajerial teman-teman tidak ada namanya setia kawan ya. Ini kalau masalah tanggung jawab harus selesai masing-masing. Menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. Nah, teman-teman, kerjasama atau kompakan dalam sebuah tim itu harus. Tapi kalau tugas masing-masing harus ya dikerjakan teman-teman masing-masing juga ya. Nah, untuk jawaban saya ya saya pikir yang paling tepat adalah segera menyerahkannya ya. Oke, ini adalah bagian dari tanggung jawab. Kenapa? Karena diberikan waktu 2 hari, harus selesai teman-teman. Jadi untuk saya jawabannya adalah B. Nah, kita lihat teman-teman pembahasannya gimana. Nah, nomor 2 pembahasannya seperti ini. Nah, betul ya teman-teman, B jawabannya. Nah, merupakan bentuk soal kerja integritas ya. Soal kerjasama ya dan integritas teman-teman. Soal ya integritas. Sesegera mungkin menyelesaikan tugas karena itu bagian dari tanggung jawab. Oke, jadi bagian dari integritas menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, saya pikir teman-teman gampang sekali kalau soal P3K. Baik, kita lihat teman-teman soal berikut nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3. Oke. Suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat
pulang kantor lebih cepat. Nah, teman-teman, artinya ini si bos ini mempercayakan Anda ya untuk mengawasi itu ya. Artinya Anda diserai tanggung jawab. Oke. Nah, saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang pulang lebih cepat ya. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin itu? Nah, ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh atasan Anda. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, A, menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka. B, diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin adalah teman dekat Anda. Saya pikir ya ini bukan bagian dari tanggung jawab teman-teman ya. Nah, salah. Jadi mengerjakan soal-soal TKP dalam CPNS mungkin ya, dan juga di P3K ya. Ini ya, saya pernah bilang bahwa kita harus mempunyai jiwa seperti malaikat ya, pura-pura baik teman-teman ya, padahal memang baik. Baik. Nah, C, menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Saya pikir bagus juga ya. Oke. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin ya, secara tidak formal teman-teman. Saya pikir kurang tepat juga kalau untuk jawaban ini ya. Mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan ya, bagus juga teman-teman. Tapi saya pikir yang paling tepat adalah memberi teguran ya. Oke. Sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda, merupakan tanggung jawab yang Anda harus kerjakan teman-teman ya. Kalau untuk saya adalah jawabannya C ya. Apa beda dengan jawaban A teman-teman? Kita lihat. Kalau A, menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan ya kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka, saya pikir ya yang paling bagus adalah jawabannya ini ya, C teman-teman. Kita lihat pembahasannya ya. Nah ya, berikut pembahasannya gini. Ini adalah berhubungan dengan integritas, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dengan mengingatkan serta mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku serta etika berorganisasi. Oke teman-teman, jawabannya adalah C untuk nomor 3. Baik, nah kita lihat pembahasan soal untuk nomor 4. Nah teman-teman, mungkin yang punya jawaban berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman, soal nomor 4. Baik, soal nomor 4. Oke, jadi semuanya gampang ya. Beruntung ya, soal P3K tidak ada soal TIU. Pernah teman-teman sebelumnya itu di P3K ada namanya TBS, tes bakat skolastik, ini sama dengan TIU dalam CPNS ya. Untuk tahun ini saya pikir tidak ada hitung-hitungan teman-teman. Baik, nomor 4. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Oke. Namun, lagi-lagi, bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang dipikir kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda bagaimana? Teman-teman, artinya adalah Anda itu sebagai bos memberikan kepercayaan kepada bawahan Anda, tapi bawahan Anda mengindahkan tanggung jawab itu. Apa yang Anda lakukan sebagai atasan? Oke. A, tidak lagi memberinya maaf. Wah ya. Oke. Karena ia sudah keterlaluan tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Ya, tidak lagi memberinya maaf teman-teman ya. Kita simpan dulu ya. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas. Nah, saya pikir kalau tepat jawabannya. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Ini adalah merupakan sikap dari seorang atasan yang berintegritas ya. Oke, memberi teguran ya, yang jelas ada aturan, ada norma yang harus kita lakukan saat memberi teguran teman-teman ya. Nah, saya pikir bagus untuk jawabannya C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman ya. Saya pikir ya jangan dulu ya kita bicara hukuman. E, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Nggak salah teman-teman ya. Nah, antara A atau C, kira-kira teman-teman yang mana jawaban yang paling tepat? Kalau untuk saya teman-teman, saya memilih jawabannya adalah C. Ini adalah bagian dari integritas kita ya. Bagaimana seorang pemimpin bersikap tegas kepada bawahan. Oke. Jadi jawabannya adalah C, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Kita lihat pembahasan teman-teman.
Nah, pembahasannya, nah ini kira-kira berhubungan dengan materi apa? Anda sebagai seorang pemimpin harus berani memberi teguran yang tegas dan bijak, karena itu bagian dari sikap integritas seorang pemimpin. Oke, kita harus tegas juga teman-teman. Kalau ada yang melanggar aturan atau salah, ya kita memberi teguran dengan memperhatikan norma-norma yang ada, ya. Jangan asal tegur teman-teman, ya. Punya aturan juga, punya etika. Baik, kita lanjut teman-teman ke soal terakhir nomor 5 seperti yang berikut ini. Nah, sampailah kita pada soal nomor terakhir teman-teman, ya, nomor 5. Jadi gampang teman-teman. Baik, oke, yang belum subscribe ya teman-teman, saya mohon dukungan subscribe ya. Kita bantu saya untuk mencapai subscriber 1 juta ya. Asik, amin ya. Nah teman-teman, nomor 5, Rian, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Nah jadi padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti yang dialami Rian, kira-kira apa yang Anda lakukan? Oke. A. Menyelesaikan laporan segera mungkin agar bisa segera beristirahat. Bagus ya, bagus. B. Bila memang tidak mampu, mempercayakan kepada teman lain. Saya pikir ya ini jawaban yang pesimis teman-teman ya. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Bagus juga teman-teman. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Luar biasa ya. Bagus teman-teman. Atau E. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. Saya pikir bukan jawaban ini ya. Nah antara A, C atau delta. Yang mana teman-teman kira-kira menurut Anda yang tepat ya. Nah kalau untuk ya, saya pikir bagus semua ya, A, C, D bagus semua teman-teman, tapi yang paling bagus adalah ini. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa ya, bila perlu melampaui jam kerja. Ya, ini artinya adalah ya totalitas namanya kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat apa jawaban tepat. Kalau saya adalah jawaban teman-teman delta ya. Yang mana yang tepat? Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk nomor 5, nah di sini adalah D, pembahasan D ya, orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil, teman-teman. Tetap fokus ya menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Oke, jadi menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Nah, teman-teman, nah itu dia 5 nomor soal tentang manajerial ya. Semoga ini bermanfaat. Saya ulang teman-teman, materi-materi P3K itu kebanyakan adalah berbicara mengenai apa namanya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Oke, kita lihat nanti kita bahas lagi teman-teman di video berikutnya adalah sosiokultural ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya ya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.